Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua dan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan adik-adik setiap hari. Oh iya, adik-adik pada saat ini akan memulai sekolah minggu ya. Ya, coba adik-adik serius, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak yang akan bercerita atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang adik-adik dengar itu, adik-adik perhatikan, renungkan dengan baik, dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman bagi langkah-langkah kehidupan adik-adik semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan Kak Ivi. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Untuk adik-adik yang mungkin sedang sakit, nanti di akhir kita doakan ya, semoga cepat pulih. Dan minggu depan kita bisa sekolah minggu sama-sama lagi. Adik-adik jangan lupa ya, ketika adik-adik harus keluar, jangan lupa pakai maskernya. Dan adik-adik jangan lupa juga, ketika ingin memegang sesuatu, cuci tangan dulu ya. Baik adik-adik, ayo kita siapkan diri kita untuk kebaktian hari ini. Untuk adik-adik yang udah bisa baca, ayo diambil Alkitabnya. Di pause dulu ya HP-nya. Sudah siap Alkitabnya? Yuk kita sama-sama mulai kebaktian hari ini. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah hari ini. Kita mau nyanyi, hari ini harinya Tuhan. Kakak mau tanya nih, apakah hari Minggu saja kita boleh bersukaria? Tidak ya adik-adik, setiap hari kita harus bersukaria. Ingat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Jadi kita harus bersukaria ya. Ayo adik-adik kita sebutkan nama-nama hari ya. Yang pertama hari Senin, yang kedua hari Selasa, yang ketiga, hari Rabu. Selanjutnya apa adik-adik? Hari Kamis. Kemudian hari Jumat. Kemudian hari Sabtu. Dan yang terakhir, hari Minggu. Yeay! Adik-adik pintar ya, hebat. Nah sekarang kita mau nyanyi lagi nih lagu yang tadi. Tapi diganti ya, jadi nama-nama hari yang tadi sudah kita sebutkan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Yeay! Mari adik-adik sambil tetap berdiri, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ada teman adik-adik yang akan memimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah Tuhan.
Berkati kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih atas doanya. Nah, adik-adik tidak perlu takut ataupun malu ya ketika dipilih untuk berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan seperti kita berbicara kepada papa dan mama kita. Jadi tidak perlu kata yang bagus-bagus ataupun panjang-panjang, tidak perlu takut salah, Tuhan pasti mengerti. Nah, adik-adik, masih ingat tidak cerita minggu lalu tentang seorang imam yang melayani di rumah Tuhan? Hayo, siapa namanya? Ya, Imam Eli. Nah, adik-adik ingat tidak nama anak-anak Imam Eli yang berbuat jahat dan tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan? Susah ya namanya ya? Nah, adik-adik, nama anak-anak Imam Eli yang tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan dan berbuat jahat namanya Hofni dan Pinehas. Lalu adik-adik, ada juga seorang anak yang dari kecil dia sudah membantu Imam Eli. Anak ini disukai oleh Tuhan karena dia baik dan dia dengar-dengaran. Siapa ya namanya? Ya, betul, Samuel namanya. Adik-adik, Tuhan Yesus juga mau kita seperti Samuel yang dengar-dengaran terhadap suara Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi, dengar dia panggil nama saya. 2 kali ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah haleluya, oh, giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah haleluya, oh, giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Yeay! Wah, adik-adik, Tuhan pasti senang ya kalau adik-adik dengar-dengaran terhadap suara Tuhan, juga dengar-dengaran kepada orang tua dan guru-guru adik-adik. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu buah pujian lagi. Ku buka Alkitab.
lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, satu kali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Kiki di Sekolah Minggu Online pagi ini. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu yuk. Teman kita akan pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami untuk menjadi anak yang mendengarkan. Amin. Adik-adik, sebelum kakak mulai cerita hari ini, Kak Kiki mau tanya. Adik-adik lihat gak apa yang di kepala Kak Kiki? Ayo tebak. Bener, ini mahkota. Nah adik-adik, siapa sih yang biasanya pakai mahkota? Ada yang tahu? Kalau laki-laki biasanya disebut apa ya? Raja. Kalau yang perempuan biasanya disebut pinter, ratu. Jadi kalau laki-laki raja, kalau perempuan ratu. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang seseorang yang dipilih Tuhan Allah menjadi raja. Nah, sekarang untuk adik-adik yang bisa baca, kita buka Alkitab kita yuk. Kita buka dari 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Sekali lagi adik-adik, 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 27. Kakak baca ya. Saul menjadi raja dengan undian. Ayat 17. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ayat 18. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntut orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Ayat 19. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Ayat 20. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Ayat 21. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil di muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Ayat 22. Sebab itu ditanyakanlah pula kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Ayat 23. Beralihlah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Ayat 24. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu?
sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Ayat 25. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu, Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Ayat 26. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah, perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Dan yang terakhir ayat 27, tapi orang-orang Dursila berkata, masakah orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Adik-adik, dahulu bangsa Israel dipimpin langsung loh oleh Tuhan Allah melalui seorang nabi. Nabinya bernama Nabi Samuel. Siapa adik-adik? Nabi Samuel. Nah adik-adik, tapi bangsa Israel ingin sekali seperti bangsa-bangsa lain yang mempunyai raja. Sehingga bangsa Israel berdoa kepada Tuhan, mereka minta seorang raja untuk bangsa mereka. Adik-adik, Tuhan pun mendengar. Tuhan memilih seorang raja untuk bangsa Israel melalui Nabi Samuel. Setelah kedua belas suku berkumpul, Tuhan Allah memilih suku Benyamin yang akan menjadi raja. Nah adik-adik, suku Benyamin ini terdiri dari banyak keluarga. Yang dipilih Tuhan adalah keluarga dari Bapak Matri. Akhirnya adik-adik, Samuel meminta Bapak Matri untuk mengumpulkan semua anak-anaknya di hadapan Bapak Samuel. Tapi adik-adik, ternyata ada satu anak Bapak Matri yang tidak ada. Wah, kemana ya? Ternyata adik-adik, satu anak itu sedang bersembunyi. Tapi, ada yang tahu nggak bersembunyi di mana? Tadi kita baca Alkitab ada loh. Iya, anak itu bersembunyi di balik barang-barang. Sampai sini cerita kakak, ada yang udah bisa nebak atau masih ingat? Tadi nama anaknya siapa ya? Coba kakak dengar. Hebat, namanya Saul. Bener adik-adik. Jadi nama anak Bapak Matri itu adalah Saul. Saul adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi raja pertama untuk bangsa Israel. Adik-adik, ternyata Saul itu bersembunyi karena dia takut. Dia takut tidak mampu memimpin bangsa yang besar seperti bangsa Israel. Nabi Samuel pun bertemu dengan Saul adik-adik. Ternyata Saul ini bertubuh besar dan tinggi dibanding orang-orang di sekitarnya. Nah, Allah memilih Saul menjadi raja. Allah juga mau agar kita mau dipilih Tuhan dalam melakukan firman Tuhan. Jadi saat adik-adik dipilih, adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti memampukan adik-adik. Sebagai contoh nih adik-adik, semisal nanti adik-adik dipilih menjadi ketua kelas atau ketua kelompok, adik-adik jangan takut ya. Adik-adik harus percaya Tuhan pasti menolong dan memampukan adik-adik menjadi pemimpin. Nah, semisal juga adik-adik diminta kakak sekolah minggunya untuk pimpin berdoa. Adik-adik jangan malu-malu. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan pasti memampukan adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 4 ayat 4a. Sekali lagi ya, Mazmur 4 ayat 4a. Ada gerakannya adik-adik. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seseorang yang dikasihinya. Sekali lagi ya, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seseorang yang dikasihinya. Adik-adik, aktivitas hari ini kita membuat mahkota yuk. Untuk cara buatnya, kita lihat videonya ya.
mahkotanya udah jadi adik-adik. Nah, nanti untuk anak-anak laki-laki buatnya seperti ini ya mahkotanya ya. Nih, bagus ya. Nah, untuk anak perempuan mahkotanya seperti Kak Kiki pakai. Setelah jadi dan dipakai, jangan lupa adik-adik difoto dan dikirim ke grup sekolah minggu kelas masing-masing. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman dan membuat aktivitas, kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memilih kami menjadi anak yang berani. Berikan kami kekuatan, kemampuan, dan kepandaian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. 2 kali adik-adik. Berlimpah sukacita di hati. Di mana adik-adik? Di hati. Di mana? Di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Diberi oleh Tuhan. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Diberi oleh Tuhan. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang boleh kami berikan, boleh dipakai dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk orang tua maupun adik-adik kami yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan yang mau memulihkan dan menyembuhkan, sehingga mereka boleh beraktivitas dengan baik lagi. Kami juga teringat untuk dunia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati supaya COVID-19 ini boleh segera hilang ya Tuhan, boleh segera pulih, dan para dokter bisa mendapatkan obatnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi Kak Kiki pakai apa di kepalanya? Mahkota. Nah, terus adik-adik tadi aktivitasnya bikin apa? Mahkota. Kak Ivy juga mau pakai mahkota. Udah rapi belum nih adik-adik? Sudah ya? Nah adik-adik, kita semua anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak raja. Karena itu, mari kita menyanyikan lagu Aku Anak Raja.
Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wah, hebat adik-adik, kita semua anak-anak raja. Nah, ayo kita nyanyi sekali lagi ya. Tapi kata aku di dalam lagunya diganti dengan nama adik-adik, dan kata engkau diganti dengan nama teman-teman adik-adik. Misalnya nih, kalau Kak Ivi yang nyanyi, Kak Ivi ganti kata aku dengan Ivi, dan kata engkau dengan nama teman Kak Ivi, yaitu Abel. Contohnya seperti ini. Ivi anak raja, Abel anak raja. Yuk kita coba dengan musik. Abel anak raja, kita semua anak raja. Ivi anak raja, Abel anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, supaya adik-adik ingat dengan cerita yang Kak Kiki barusan bawakan, kita mau sama-sama menyanyikan cerita yang tadi dalam bentuk lagu. Raja yang pertama memimpin umat Israel. Tuhan yang memilih, Tuhan yang tetapkan, Tuhan akan memampukan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay! Adik-adik hebat semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Kami yakin bahwa kami semua anak-anak pilihan Tuhan yang akan menjadi anak-anak yang baik dan mendengarkan perintah Tuhan juga perintah orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa ya, jaga kesehatan selalu dan tetap rajin berdoa. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.